Saudara, Dialog Indonesia Bicara kembali hadir menjumpai Anda, kali ini bersama saya Herdina Suherdi. Pandemi COVID-19 telah mengubah keseharian dan kehidupan masyarakat dunia, tidak terkecuali Indonesia. Pelaku UMKM yang selama ini atau bahkan pada saat krisis moneter beberapa tahun lalu, tahun 98 maupun 2008 mampu bertahan, bahkan menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia, namun kali ini menjadi yang paling terdampak akibat COVID-19. Sejumlah upaya tentu dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi hal ini, salah satunya melalui Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Kita akan berbincang banyak hal terkait hal ini dan saya sudah bersama dengan Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Bapak Odo RM Manuhutu. Pak Odo, terima kasih sudah berkenan untuk berbincang bersama kami. Pak, soal Bangga Buatan Indonesia, sebelum kita masuk ke sana, tentu yang saya ingin tanyakan pertama adalah sejauh mana pandemi COVID-19 ini telah memukul para pelaku UMKM. Seperti apa dampaknya, Pak? Baik, terima kasih Ibu atas waktunya, kesempatannya. Mungkin langsung aja kami dijawab. Dampaknya adalah kalau kita lihat adalah penurunan penjualan, terutama yang di offline. Dan justru yang kita lihat juga pada saat bersamaan adalah peningkatan penjualan yang di online, 10-30%. Peningkatan penjualan online 10-30%. 10-30%. Apalagi pada masa liburan pada saat Lebaran. Nah, oleh karena itu pemerintah menangkap keluh kesah dari teman-teman dari UMKM mengenai penurunan penjualan, dan kita menangkap keinginan mereka untuk lebih meningkatkan penjualan lewat platform digital, apakah lewat platform yang dikembangkan oleh pemerintah LKPP atau e-commerce. Karena itu muncul Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Baik, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia ini sendiri sebetulnya seperti apa, Pak, gerakan itu? Jadi kita pertama ada dua hal tujuannya. Pertama adalah mendorong 2 juta UMKM untuk menggunakan platform digital. Dan kedua adalah mendorong masyarakat Indonesia untuk membeli produk-produk buatan bangsa sendiri. Dan saya kira ini adalah semangat dari Pak Presiden dan juga masyarakat bahwa kita perlu lebih mendukung produk-produk yang diciptakan anak-anak muda Indonesia. Iya, tapi sebelumnya kita punya juga program Aku Cinta Indonesia dari Kementerian Perindustrian. Apa, Pak, bedanya dengan ini Bangga Buatan Indonesia? Nah, ini lebih sifatnya dari bottom up approach. Yang kita lihat, kita ambil. Kedua adalah meliputi multi stakeholders, jadi berbagai pemangku kepentingan. Jadi gerakan ini bukan hanya dari masyarakat tapi juga dari pemerintah mendukung, dan pemerintah antar beberapa KL juga mendukung kegiatan. Artinya database UMKM yang digunakan sama atau ini mungkin bahkan lebih menjangkau lebih banyak? Nah, dari data UMKM sejauh ini kita ada lebih dari 60 juta UMKM. Okay. Dan dari 60 juta baru 8 juta yang masuk dalam program menggunakan platform digital. Nah, tujuannya adalah meningkatkan dari 8 juta sampai 10 juta. Dan inilah 2 juta ini yang kita targetkan sampai akhir tahun. Baik, jadi sebetulnya potensinya cukup besar ya, Pak, ya, karena UMKM sendiri kita punya ada 60 juta, tapi kemudian yang baru terdigitalisasi atau yang berjualan melalui online sejauh ini baru 8 juta. Dan melalui gerakan ini kita berharap akan bertambah jumlahnya menjadi 2 juta. Nah, di saat pandemi COVID-19 ini tadi menyebutkan bahwa penjualan online itu naik, tapi di saat bersamaan penjualan yang offline yang melalui toko-toko itu tutup. Kalau kita gambarkan dalam nilai atau value-nya gitu, berapa, Pak, penurunannya secara jumlah atau angka? Mungkin yang bisa kita share adalah data bahwa sejak 3 minggu gerakan ini diumumkan pada tanggal 14 Mei oleh Pak Presiden, yaitu ada peningkatan lebih dari 190.000 UMKM yang masuk ke dalam platform ini. 190 UMKM bergabung dalam platform. 190.000 bergabung dalam platform ini. Okay. Ya, dalam platform apakah dari e-commerce, LKPP atau masuk ke platform-platform. Jadi lumayan cepat dalam 3 minggu ini kita lihat ada 190.000. Dan kedua adalah data dari 1 minggu terakhir penjualan mencapai hampir 2.000% naik. 2.000% naik. Hampir 2.000% naik. Itu data yang kita peroleh. Walaupun ada, itu kan hanya rata-rata antar platform, tapi
yang kita lihat ada lebih dari 2.000. Jadi Dan ada itu perubahan. Dan itu bisa sekitar berapa Pak nilai transaksinya? Ya itu kan belum bisa dikasih belum tahu bisa. karena itu kan masih itu ada perusahaan-perusahaan. Masih dihitung kembali gitu kembali, ya. Tapi setidaknya dari total jumlahnya saja atau peserta yang ikut peningkatan dan juga 2.000. Ya. peningkatannya Artinya cukup. ada perubahan dari perilaku masyarakat kita dan juga para produsen atau maker-maker UMKM juga melihat bahwa ternyata ada potensi ini yang selama ini yang kurang termanfaatkan dengan baik. Dari jumlah itu pertambahannya maupun yang sudah existing di situ, itu kebanyakan di bidang apa Pak UMKM-nya atau produksinya apa produknya? Paling banyak dua adalah fashion dan kuliner. Dan kalau bicara fashion itu yang paling terdampak sebetulnya Pak ya, Betul. yang penjualan offline ya. Ya betul. Dan kita justru jadi kalau kita lihat data di berbagai platform, jadi seperti di e-commerce, 90% adalah UMKM. Dan dua permasalahan utama yang mereka hadapi adalah masalah pemasaran dan penurunan penjualan. Ya. Penurunan penjualan ini makanya kita membuat gerakan Bangga Buatan Indonesia, dan untuk pemasaran makanya pemerintah bersama dengan e-commerce menyediakan pelatihan-pelatihan yang bersifat cuma-cuma. Dua hal utama dari pelatihan itu adalah pertama mengenai bagaimana memasarkan produk lewat platform digital, dan kedua adalah packaging. Dan pada minggu ini kita sudah mulai gerakan yang dibuat secara bi-weekly setiap 2 minggu masing-masing KL. Jadi pada minggu ini Kementerian Parekraf. Sebelum nanti kita bicara teknisnya itu seperti apa, karena ini juga masih di tengah, meskipun kita sudah mulai memasuki menjelang new normal gitu ya Pak ya, tapi kan ada pembatasan-pembatasan bagaimana cara teknis untuk mengumpulkan teman-teman UMKM ini sehingga informasinya bisa tersampaikan, sosialisasi, pelatihan semuanya bisa berjalan dengan baik. Saya sebelumnya juga ingin masuk dulu, Kemenko Maritim dan Investasi, peranannya sejauh mana Pak dalam gerakan ini? Kita yang mendorong dari awal. Jadi teman-teman dari platform menginisiasi justru ya? Ya, inisiasi, kemudian bertemu dengan Pak Menko, menyampaikan keluhan dan menyampaikan ide, kemudian kita tangkap gagasannya, dan kita juga mendengar apa keluhan dari masyarakat. Saya kira inilah peranan pemerintah, kehadiran pemerintah untuk mendukung UMKM, karena tulang punggung dari ekonomi nasional adalah UMKM. Oleh karena itu gerakan ini adalah membangkitkan kesadaran pentingnya UMKM, menjaga ekosistem UMKM, dan kedua yang penting adalah bagaimana kan UMKM yang memproduksi produk-produk nasional, jerih payah mereka harus diapresiasi. Dan yang diketuk lewat gerakan Bangga Buatan Indonesia adalah hati masyarakat Indonesia untuk membeli produk dalam negeri. Membeli produk dalam negeri. Kita sambung kembali Pak, tapi kita harus jeda terlebih dahulu, dan saudara tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda berikut ini. Selama pandemi COVID-19, pemerintah menerapkan program belajar dari rumah. Saksikan program belajar dari rumah, Senin hingga Minggu. PAUD dan sederajat, pukul 8 waktu Indonesia Barat. SD kelas 1-3 dan sederajat, pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. SD kelas 4-6 dan sederajat, pukul 9 waktu Indonesia Barat. SMP dan sederajat, pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. SMA dan sederajat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Keluarga Indonesia pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Film anak Senin pukul 19 waktu Indonesia Barat. Film nasional Selasa sampai Kamis dan Sabtu pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Cerita pagi, Sabtu dan Minggu, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Cerita Indonesia, Sabtu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Ragam Indonesia, Minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Talk Show, Sabtu pukul 9 waktu Indonesia Barat. One Planet, Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat. Podbox, Sabtu dan Minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dipersembahkan oleh dalam menyikapi musibah, kita jangan fokus terhadap zohir
lahiriah dari musibah itu. Kita diwajibkan untuk melihat juga dari sisi hakikatnya. Bisa jadi musibah yang datang kepada kita, maka di dalamnya adalah mengandung hikmah dan keberkahan bagi kita. Saksikan Serambi Islami, kajian tasawuf dengan tema menghadapi musibah dalam pandangan sufi. Bersama saya Hilman Fauzi dan juga Syekh Muhammad Fatur Rahman MAG pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Tentunya hanya di TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam Dialog Indonesia Bicara. Saya masih membahas mengenai Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia bersama dengan Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Maritim dan Investasi Bapak Odo Manunghutu. Pak, ini gagasan atau gerakan yang digagas dan diinisiasi oleh Kemenko Maritim dan Investasi ini tujuannya tentu ada dua hal tadi disebutkan. Selain juga membangkitkan UMKM, juga untuk mendorong agar warga Indonesia berbangga untuk membeli produk dalam negeri. Tapi kan mungkin pada pelaksanaannya tidak semudah itu barangkali ya Pak ya. Apa upaya-upaya atau langkah-langkah yang dilakukan tadi sudah disampaikan dalam 1 bulan ini atau dalam beberapa hari sejak peluncuran ini pertambahannya sudah cukup signifikan. Sebetulnya secara detail apa Pak yang dilakukan sehingga mampu mendongkrak penjualan maupun banyaknya jumlah UMKM yang bergabung di situ. Mungkin dalam konteksnya sejarahnya. Jadi pembahasan ini dimulai di dalam rapat terbatas Pak Presiden tanggal 12 Mei. Kemudian di situ Pak Presiden memutuskan logonya seperti apa. Dan logo ini merupakan masukan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dan kalau lihat logonya bentuknya hati, kemudian ada merah putih, terus ada tanda jempol, terus ada seperti merangkul, terus ada dot 7. Jadi banyak intinya maknanya apa tuh artinya? ada maknanya. Jadi hati ya kita bangga, pride sebagai bangsa Indonesia atas produk anak-anak muda kita, dan kita merangkul produk-produk itu. Itu adalah semangatnya yang Pak Presiden mengatakan harus ada merah putihnya. Jadi semangat new nationalism, new patriotism. Itu kita ingin mendorong anak-anak muda itu terus berkreasi. Oleh karena itu kemudian tanggal 14 diputuskan. Jadi dalam 2 hari kita bekerja untuk mensukseskan apa yang telah dicanangkan oleh Pak Presiden. Dan sebuah ide kemudian direalisasi itu waktunya cepat gitu ya? Sangat cepat. Karena memang ini nggak bisa menunggu lama untuk karena kita lihat ada penurunan penjualan dari UMKM. Nah, ini kita ingin jaga. Nah, sekarang bagaimana upaya kita untuk mendorong, membantu teman-teman UMKM? Ada 2 hal kegiatan dilakukan. Pertama yang dilakukan pemerintah, dan kedua adalah yang dilakukan oleh teman-teman e-commerce. Nah, khusus untuk seberapa jauh Pak keterlibatan teman-teman e-commerce? Sangat, kalau boleh dibilang mereka sangat mendukung upaya untuk mendukung penjualan teman-teman UMKM. Karena kan 90% dari yang berjualan di e-commerce adalah dari UMKM, 90%. Dan oleh karena itu mereka selain mereka melalui asosiasi IDEA membantu untuk pemasaran, kemudian untuk promosi. Jadi kalau lihat di iklan-iklan, nanti iklan-iklan masyarakat ataupun di platform banyak iklan-iklan mengenai Bangga Buatan Indonesia. Kedua, jadi melalui campaign itu sehingga kemudian itu bisa mendongkrak banyaknya UMKM yang bergabung gitu ya Pak ya. Nah, selain campaign ya kita juga berupaya untuk meningkatkan kualitas produknya. Nah, bicara soal kualitas ini menarik Pak. Tadi disebutkan 90% yang berjualan secara online di platform tersebut sebetulnya adalah UMKM. Tapi kita tahu sendiri kadangkala permasalahannya adalah karena kita ini adalah pasar yang cukup besar di Indonesia. Kita juga bersaing dengan produk-produk dari luar yang mungkin juga berjualan di platform-platform yang sudah ada begitu. Bagaimana produk-produk kita, produk-produk Indonesia ini mempunyai value yang lebih sehingga mampu berkompetisi dengan produk-produk lain, Pak? Mungkin kita harus sama-sama bersikap bahwa kalaupun ada produk Indonesia yang kualitas sedikit di bawah produk impor,
jika kita memberi produk lokal, itu bukan hanya produk lokal yang kita beli, tapi kita memberi kesempatan teman-teman kita untuk memperoleh lapangan kerja. Jadi yang utamanya adalah kita membuka lapangan kerja, kemudian skillnya tetap terjaga dan punya pengalaman produksi. Jadi kembali ke semangat gotong royong juga sebetulnya. Betul, ya. ya. Dan kalau kita lihat seperti Jepang, Korea Selatan tahun 70-80, masyarakatnya dengan sadar membeli produk dalam negerinya dengan harapan bahwa dalam 5, 10, 20 tahun kemudian produk itu akan bertransformasi menjadi produk yang lebih bagus. Nah, kita lihat kalau tahun berapa 80-90-an Korea mengeluarkan produk-produk seperti Kia, Hyundai yang kita pun juga di Indonesia melihatnya dengan sebelah mata. Sekarang jadi produk dengan berkualitas. Atau Jepang pada tahun 70-an mengeluarkan produk Toyota macam-macam yang di Amerika pun juga tidak dilihat, sekarang menjadi produk yang berkualitas. Jadi intinya kita harus mendukung produk-produk anak bangsa, kemudian juga memberi kesempatan mereka untuk tumbuh berkembang. Tadi disebutkan juga sebetulnya ada pelatihan yang diberikan untuk meningkatkan kapasitas, kualitas dari produk-produk kita. Bisa diceritakan Pak Solid? Jadi pelatihannya ada sifatnya semuanya online pada masa ini. Jadi pada gerakan ini diluncurkan, kita mendorong ada 4 kementerian, termasuk Kementerian Pariwisata, untuk memberikan pelatihan secara cuma-cuma kepada UMKM. Ada kurang lebih 85 jenis pelatihan, dan dari 85 jenis pelatihan itu ada yang langsung di websitenya masing-masing kementerian, ada yang disalurkan melalui kartu prakerja. Jadi para peserta yang mengikuti kartu prakerja bisa mengikuti pelatihan itu secara cuma-cuma. Sebetulnya sih ada cost-nya, tapi pemerintah mensubsidinya. Jadi ada salah satu pelatihan seperti yang dikeluarkan Kementerian Perhubungan untuk pilot atau juga untuk pilot, nilainya itu bisa sampai 4 juta rupiah. Baik, nanti kita bahas lagi Pak soal pelatihan ini, karena kalau bicara pelatihan, salah satu kelemahan produk kita mungkin barangkali yang selama ini dikritisi adalah packaging misalnya, yang kadang-kadang kurang menarik. Apakah itu juga termasuk dalam materi? Nanti kita bahas Pak, kita jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami, Indonesia Bicara akan kembali sesaat lagi. Kita seperti dilumpuhkan, tidak sedikit korban berjatuhan. Namun, kita bisa menghadapinya. Kita bisa melawannya dan memenangkannya. PMI selalu membantu agar kita pulih kembali. Bersama, kita kembalikan senyum Indonesia. Mari bantu sesama. Pembatasan sosial berskala besar yang dilaksanakan pemerintah sesuai dengan spirit syariat Islam dalam memelihara jiwa manusia dari ancaman mara bahaya. Namanya tuntunan. Gitu. Jadi kita di sini harus menyatukan tujuan kita gitu loh, yaitu ya negara kita. Sebagai umat Islam, perintah agama yang harus diikuti antara lain adalah perintah ulil amri atau pemerintah. Pembahasan selengkapnya kami hadirkan dalam Satukan Syaf Indonesia bersama Dr. Kiai Haji Sodikun MSI dan bintang tamu Mega Moreta. Dipandu Kang Erik Yusuf. Minggu 14 Juni 2020 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Anda masih bersama kami dalam Dialog Indonesia Bicara, dan kita lanjutkan kembali perbincangan terkait dengan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Pak Deputi, tadi kita sudah membahas bahwa banyak hal juga dilakukan untuk semakin meningkatkan kualitas dari produk nasional yang tergabung di dalam Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia ini. Seperti apa saja Pak pelatihannya? Pelatihan packaging, kemudian juga ada storytelling. Storytelling itu jadi dia berjualan, jadi jualan kan menceritakan ini menceritakan apa produknya, gitu. ya. Karena kan salah satu kekuatan dari storytelling, orang lebih lama ingatnya. Jadi cara dia packaging, cara dia berjualan, dan juga termasuk digital marketingnya. Nah itu kita sediakan, maksudnya pemerintah sediakan, dan ini juga disediakan oleh teman-teman dari e-commerce. Kemarin kita diskusi juga dengan teman-teman dari fintech, salah satu perusahaan. Mereka juga komitmen untuk menambah 150.000
ribu UMKM masuk ke platform dan kita arahkan juga UMKM di luar Pulau Jawa. Jadi intinya adalah bahwa gerakan ini adalah gerakan se-Indonesia, bukan hanya satu atau dua daerah aja, supaya kita merangkul sebagai bagian dari negara besar bernama Indonesia. Untuk bisa mencapai itu koordinasinya seperti apa? Setiap minggu kita bertemu, setiap hari kita diskusi selalu. Termasuk dengan pemerintah daerah? Termasuk dengan pemerintah daerah, dan kemarin kita diskusi dengan Kementerian Kemdes, Kementerian Desa, dan di situ mereka memiliki lebih dari 40.000 BUMDes di masing-masing desa. Nah, ini mereka pada bulan November akan melaunching gerakan, bagian dari gerakan ini untuk mendorong BUMDes ini masuk ke platform. Jadi tidak hanya berhenti kepada UMKM yang sudah ada sekarang yang tadi disebutkan, tapi juga sampai ke desa-desa. Ya, karena kan kalau kita bisa menggerakkan ekonomi di rural area, salah satu manfaatnya adalah tentu saja ada pertumbuhan di pertumbuhan ekonomi di kawasan pedesaan, juga mencegah urbanisasi. Pak, tapi mungkin soal digitalisasi, soal perkembangan teknologi ini kan masih banyak juga barangkali UMKM yang belum melek digital. Pasti. Gitu, dan itu mungkin juga jadi salah satu kendala. Bagaimana pemerintah memberikan pemahaman soal ini, Pak? Memang kalau lihat tadi kembali ke yang BUMDes, salah satu yang perlu kita tingkatkan adalah akses internetnya. Jadi kalau kita ingin reach daerah-daerah seperti atau pelosok di katakan Sulawesi atau di Papua, yang harus ditingkatkan adalah akses internet. Akses internet ini Kementerian Kominfo sudah komitmen untuk me-reach daerah-daerah tersebut, dan kita lihat bahwa jika ada penetrasi internet semakin meninggi, terus dengan gerakan ini kita lihat akan bermanfaat untuk pertumbuhan ekonomi dan juga menjaga social inclusion. Ya, lalu bagaimana dengan teman-teman yang UMKM yang mungkin juga belum mendapatkan informasi ini tapi ingin bergabung gitu, Pak? Ya, sekarang kita lagi website-nya sudah keluar, bangga buat saya lupa nama website baru dibangun ya. Karena kan ini cepat nih prosesnya. Tapi saya kira kalau lihat trennya adalah dalam 3 minggu sudah ada lebih dari 190.000 UMKM masuk ke platform ini. Saya kira trennya sih bagus. Sekarang adalah bagaimana menjaga. Dan Pak Presiden dalam ratas pada tanggal 12 Mei lalu mengarahkan bahwa targetnya harus lebih ambisius, artinya ke tiap-tiap kabupaten, ke tiap-tiap kota cari siapa UMKM champion-championnya yang kita dorong. Saya kira kalau kita bisa capai 2 juta ini, kemudian tahun depan mungkin bisa lebih besar lagi, karena tentu saja para UMKM itu akan melihat kiri kanannya, oh ternyata si A penjualannya meningkat dari sisi dengan berjualan di online. Tapi ada permasalahan lain, misalnya gini, targetnya 2 juta akan tercapai UMKM yang semoga ya bergabung di situ. Kita tentu harapan optimis. Tapi di sisi lain juga ada nggak, Pak? Apakah kemudian penurunan barangkali, ini kan semua serba kesulitan saat ini, artinya mungkin ada daya beli yang sedikit menurun. Betul. Apakah itu juga menjadi sebuah kendala tersendiri, Pak? Iya betul, dan salah satu upaya kita adalah daya beli masyarakat sepertinya terdampak, adalah mendorong pembelian produk-produk UMKM melalui belanja pemerintah. Ya. Jadi belanja pemerintah yang ada kurang lebih 400 triliun yang bisa dimanfaatkan oleh UMKM. Jadi Pak Presiden sudah mengarahkan LKPP dan juga kementerian bahwa harus ada sejumlah alokasi untuk belanja UMKM. Nah, salah satunya belanja pemerintah untuk UMKM, salah satunya adalah teman-teman dari LKPP sudah mengeluarkan, dalam waktu dekat ini akan mengeluarkan produk digital di mana belanja pemerintah di bawah 200 juta bisa langsung dibeli lewat aplikasi. Jadi seperti kalau di Kemenko kita akan mengadakan rapat atau buat kegiatan, kita bisa langsung lewat aplikasi itu membeli produk-produk UMKM. Dan ada permasalahan utama dari kenapa UMKM kurang banyak masuk ke
dalam platform belanja pemerintah ada kadang-kadang pembayarannya 1 sampai 2 bulan. Hal ini terjadi bukan karena karena ada niat buruk, tapi karena memang proses administrasi dalam administrasi. Karena ini adalah masalah good governance, menjaga good governance. Dan terkadang UMKM mungkin terbentur permodalan ya Pak, sehingga sulit untuk menunggu pembayaran yang butuh waktu 2 bulan itu. Ya, oleh karena itu kita kemarin sudah ada kesepakatan dengan dua bank BUMN, yaitu salah satunya adalah Bank Mandiri, di mana mereka akan menjadi bridging financing-nya. Jadi sebelum bayar pemerintah, mereka dulu yang membayar ke UMKM, nanti setelah 1-2 bulan kita bayar. Jadi ada semacam mekanisme penalangan begitu Pak ya? Ya, jadi supaya kita menjaga UMKM ini tetap eksis ke depan. Dan ini mungkin kesempatan karena TVRI kan jangkauannya se-Indonesia. Teman-teman UMKM jangan ragu-ragu untuk masuk ke dalam platform, apakah platform yang dimiliki pemerintah atau e-commerce untuk berjualan secara dan online. Kalau seandainya gitu sulit untuk atau mungkin ketidaktahuan mengakses internet dan sebagainya, bisa mendatangi atau merujuk ke kantor mana Pak di daerah masing-masing? Di UMKM-nya, di Kementerian UMKM-nya, Kementerian UMKM, dan ada websitenya, website UMKM. Jadi ini adalah kesempatan, saya kira kesempatan baik karena ada perubahan perilaku masyarakat yang berjualan, yang lebih suka sekarang membeli secara online. Ini adalah kesempatan UMKM untuk bertransformasi dan membuka pasar lebih luas. Membuka gitu ya. pasar tidak lebih saja luas. di daerahnya, tapi bisa ke tempat lain bahkan. Betul. Ya. Baik, kita akan kembali lanjutkan perbincangan ini Pak. Tetaplah bersama kami. Indonesia Bicarakan kembali sesaat lagi. Film drama musikal mengisahkan 3 orang sahabat yang masih duduk di bangku SMP sering dibully temannya. Emang bener ya? Cerita film syarat pesan moral tentang pentingnya persahabatan. Langit Biru, Rabu 10 Juni 2020, pukul 21.30, waktu Indonesia Barat. Dipersembahkan oleh Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam Dialog Indonesia Bicara. Kembali kita lanjutkan perbincangan mengenai Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Pak Deputi, tadi banyak hal yang sudah kita bahas, termasuk juga bahwa ini akan tentu saja memperluas akses pasar bagi para pelaku UMKM, tidak saja di Jawa, tapi juga di seluruh Indonesia. Dan kita berharap target 2 juta dalam tahun ini bisa segera tercapai. Kendala-kendala apa lagi sih Pak yang dihadapi oleh pemerintah untuk bisa mewujudkan hal itu? Kendalanya sih pasti banyak ya, tapi yang penting sih adalah kita kerjasama antar KS semakin erat, kerjasama dengan e-commerce semakin erat, dan ada kesamaan pandangan bahwa upaya ini adalah upaya untuk menjaga ekonomi Indonesia, menjaga masyarakat. Soal kerjasama dan koordinasi ini kan sebetulnya bicara UMKM nggak hanya di satu kementerian kan Pak, ada koordinasi dengan kementerian lain, termasuk juga Kemenko yang lain. Bagaimana Pak koordinasinya agar bisa sinerginya baik? Saya kira di bawah Pak Presiden Joko Widodo dan 4 Kemenko, kerjasamanya semakin erat dan terlihat bahwa seperti gerakan Bangga Buatan Indonesia ini yang ada kegiatan yang sifatnya bi-weekly yang mulai minggu ini, yaitu 2 minggu Kementerian Pariwisata, 2 minggu kemudian Kementerian UMKM, 2 minggu kementerian di perindustrian, dan ini lintas Kemenko dan sampai akhir tahun gerakan ini oleh masing-masing kementerian yang juga dilakukan bersama dengan teman-teman dari e-commerce. Dan kita lihat bahwa kunci utama adalah di Indonesia ini adalah, dan kalau lihat sebelumnya kalau semangat dari Pancasila, musyawarah, berkomunikasi, bermusyawarah, dan saya kira itu sama yang bisa membuka
hambatan-hambatan itu. Sering-sering berbicara, sering-sering berkomunikasi, apalagi kan bangsa Indonesia kan suka berkomunikasi, walau dengan ada COVID-19, tatap muka ini lebih malah bisa lebih intensif secara virtual gitu. Secara virtual dan lebih berat sekarang. Itu dari pagi sampai malam. Seperti nggak ada batasan bahkan ada batas waktu sampai jam 12 masih kerja terus. Tapi saya kira semangat utamanya adalah gotong royong yang ini adalah semangat dari nilai-nilai utama bangsa ini. Kerjasama ini dibangun atas dasar berkomunikasi dan juga berdasarkan wisdom dari masing-masing kementerian. Jadi saya kira semangat ini yang perlu kita terus dijaga dan terus dipupuk, dan semangat ini justru yang membuat bangsa ini bisa besar karena potensinya besar, memiliki semuanya. Kalau boleh dibilang yang perlu ditingkatkan adalah kerja sebagai tim, kemudian sampai target dalam waktu yang cepat, dan apalagi kalau Pak Presiden, Pak Menko kan maunya cepat selalu. Dan saya kira kalau kita bisa dengan pace seperti ini, Indonesia pasti bisa keluar dari krisis dalam waktu yang cukup cepat. Baik. Belum lama ini juga Presiden mengeluarkan program pemulihan ekonomi nasional. Seberapa besar fokus pemerintah dalam terkait UMKM dalam program tersebut? Saya lupa datanya, kurang lebih ada 80 atau 100 tik, lumayan besar. Saya belum kemarin ada datanya lihat, mungkin harus ditanyakan ke teman-teman UMKM atau Kemenko dari Kementerian Keuangan. Dananya ada kurang lebih 600 triliun dan salah satu porsi utama adalah untuk UMKM. Pak, tadi disebutkan produk-produk apa saja yang masuk di dalam gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia. Tadi salah satunya adalah fashion dan juga kuliner. Tapi kabarnya juga ada produk-produk terkait dengan teknologi, Pak. Termasuk misalnya rapid test dan sebagainya. Itu membanggakan loh, Pak. Seperti apa, Pak? Setuju, itu termasuk. Jadi kebetulan aja memang produk yang paling banyak yang dijual adalah fashion dan kuliner. Dan itu hanya kebetulan. Tapi yang produk-produk lain juga kita dorong untuk masuk dalam gerakan, seperti salah satunya produk ikan, kemudian juga produk teknologi. Nah, ini kerjasama nanti dengan teman-teman BUMN. Dan sebetulnya kalau mau jujur, seperti salah satu fintech Indonesia, tanpa menyebut ya, salah satu fintech Indonesia e-wallet, itu kemarin Pak Menko melakukan pertemuan dengan anak-anak muda di perusahaan tersebut. Itu produk e-walletnya adalah 100% dibuat oleh engineer anak-anak muda Indonesia yang rata-rata di perusahaan itu adalah usianya 26 tahun. Jadi kalau bicara inovasi dan kreativitas tuh kita nggak kurang ya, Pak? Betul, yang kurang hanya ngobrol dan kerjasama. Dan kalau kita sisa Pak Menko, Pak Presiden, kita harus selalu kompak sebagai bangsa, terus kemudian kita selalu bicara kalau ada masalah, bicarakan masalah dan cari solusi yang bisa menyelesaikan masalah, tapi juga meng-capture interest dari masing-masing. Mengkomunikasikan untuk mencari solusi gitu ya, Pak ya. Dan kita harus selalu lihat big picture-nya bahwa saingan kita adalah di regional kita banyak negara-negara. Jika kita terus berantem terus sesama kita, justru tidak akan kondusif untuk kita. Iya, ini menarik soal kompetisi dengan banyak negara. Presiden Jokowi juga kemarin pada saat Hari Lahir Pancasila menyebutkan sekalipun kita masih mampu bertahan, tapi sebetulnya kondisi ini cukup sulit juga untuk kita bangsa Indonesia. Jika kita bicara soal persaingan dengan negara-negara lain, seberapa besar kita mampu bersaing, Pak, dalam kondisi seperti sekarang ini? Kalau melihat mungkin pada akhir tahun Indonesia dan satu negara satu-satunya yang tingkat pertumbuhan ekonominya masih di atas 1-2%. Saya kira itu menunjukkan bahwa perekonomian kita cukup kokoh, dan ini adalah kesempatan sebenarnya kita untuk meriset cara kita melihat berbisnis atau berusaha, dan cara kita untuk berinteraksi dan bekerja. Paling kecil adalah ternyata dengan COVID-19 ini, dengan aplikasi berbagai komunikasi, kita bisa lebih produktif. Artinya kemampuan dari bangsa ini untuk beradaptasi cepat. Gitu ya? Dan kemampuan ini saya kira adalah modal utama kita untuk bisa berkompetisi dengan bangsa lain. Baik, kita akan segera
memasuki tahapan mungkin yang normal lah namanya gitu ya Pak ya. Kira-kira strategi apa atau langkah-langkah apa yang sudah disiapkan oleh Kemenko Maritim dan Investasi terutama untuk kaitannya dengan UMKM ini, kita akan bahas nanti Pak setelah jeda. Saudara tetaplah bersama kami, Indonesia Bicarakan kembali sesaat lagi. Jadi buku ini berdasarkan pengalaman cintanya Mas Dika? Iya, sebagian besar isi buku ini adalah pengalaman cinta gue, pengalaman nyata. Film drama romantis, kisah keseharian Raditya Dika dengan petualangan cintanya. Ya udah kalau kamu maunya gitu. Ya udah kalau gitu kau pergi. Ya udah pergi. Pengalaman putus cinta membuat Dika percaya bahwa cinta bisa kadaluarsa. Atau MLM gitu. Perjalanan cinta tragis dikemas penuh bumbu canda tawa. Cinta Brontosaurus, Kamis 11 Juni 2020, pukul 21.30, waktu Indonesia Barat. Anda masih bersama kami dalam Dialog Indonesia Bicara dan saya lanjutkan perbincangan kembali. Pak Deputi, ini kita akan segera memasuki era new normal begitu. Apa persiapan-persiapan yang saat ini tengah dilakukan oleh Kemenko Maritim dan Investasi? Jadi yang dilakukan Kemenko Maritim bersama kementerian-kementerian lain, salah satunya adalah mengeluarkan protokol kesehatan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, termasuk juga UMKM. Jadi protokol-protokol itu adalah protokol itu nantinya akan diserahkan ke Kementerian Kesehatan untuk ditetapkan dalam bentuk keputusan Menteri Kesehatan. Namun di balik itu semua, new normal ini adalah mengenai changing behavior, mengubah perilaku, dan ini yang paling utamanya adalah jika kita bisa mengubah perilaku kita sehari-hari, ini new normal ini akan mudah kita laksanakan. Gitu. Yang paling penting adalah behaviornya dulu diubah. Jadi seperti kalau teman-teman UMKM yang bergerak di sektor kriya atau kuliner, cara mengemas makanan, kemudian cara mempersiapkan makanannya, itu pun juga akan ada perubahan-perubahan. Dan saya kira perubahan-perubahan ini harus terinternalisasi di masing-masing individu. Dan ketika itu terinternalisasi dengan baik, mudah kita untuk beradaptasi dengan lingkungan baru ini. Karena kan dalam suatu perubahan di dalam masyarakat atau dalam organisasi, yang paling kunci yang utama dilihat adalah bagaimana masyarakat mengubah perilaku, dan perilaku kan orang kalau sudah terbiasa puluhan tahun dengan perilaku tertentu, untuk mengubahnya itu akan sulit. Nah, salah satu upaya adalah untuk mengubah perilaku itu adalah menunjukkan, oh ini manfaatnya loh kalau Anda melakukan perubahan ini. Jadi yang harus ditunjukkan, yang ini yang disampaikan oleh Pak Presiden dan juga Pak Menko dan para menteri lainnya adalah ketika kita melakukan perubahan ini, manfaatnya adalah ya kita flattening the curve. Kedua, yang paling penting adalah kita menjaga ekonomi kita dan Indonesia bisa terus tumbuh kembang sebagai sebuah negara besar. Pak, kalau kita melihat kemudian ini kan Indonesia menjadi mungkin saat ini pertumbuhan ekonominya tadi Bapak sebutkan masih lebih baik dibandingkan negara-negara lain. Dan kalau kita merujuk pada hal itu, berapa lama kira-kira UMKM kita akan mampu bangkit kembali? Saya kira UMKM akan terus ada di Indonesia dan akan terus butuh waktu berapa lama kira-kira Pak? Mungkin kita lihat sejarah kita tahun 98 justru yang menopang ekonomi kita UMKM. Ya, artinya UMKM kita cukup elastis, cukup fleksibel dan cukup cepat untuk beradaptasi. Dan saya yakin pertumbuhan data yang 190.000 itu menunjukkan bahwa UMKM kita cepat beradaptasi. Dan kalau kita lihat kan di media-media sosial media, betapa tiba-tiba muncul ada produk-produk baru dengan inovasi baru, dan ini menunjukkan bahwa UMKM kita itu cepat beradaptasi, dan ini nilai positif dari bangsa Indonesia yang cepat beradaptasi dengan lingkungan. Di tengah kondisi seperti sekarang ini malah memunculkan ide-ide baru ya Pak untuk berbisnis apa atau berusaha apa gitu. Hukumnya kan hukum di Indonesia lah kalau kepepet baru mikirnya cepat. Malah tumbuh semakin banyak gitu ya usaha-usaha baru, bisnis-bisnis baru. Lalu kemudian ketika nanti misalnya pandemi ini sudah berakhir, gitu.
Apa langkah lanjut dari program ini, Pak? Ya, jadi yang ada program pemulihan ekonomi nasional ini kan durasinya sampai 3-5 tahun ke depan. Saya kira adalah penting ada teman-teman UMKM ya beradaptasi, juga memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Dan ketiga adalah bisnis prosesnya diperbaiki, dan ini kalau lihat ada pelatihan-pelatihan yang disediakan, saya kira akan membantu dalam memperbaiki bisnis prosesnya. Jangan sampai... Seperti apa sih Pak bisnis proses yang harus diperbaiki oleh manajemen UMKM? modern intinya. Manajemen modern. Ya, manajemen modern intinya. Apa manajemen. saja dari mulai pembukuannya, accountingnya, kayak gitu? Betul, Bu. Jadi lebih bisnis modern supaya sustainable, bukan hanya 1, 2, 3 tahun ke depan supaya bisa melalui masa sulit ini, tapi untuk 5, 10, 20 tahun ke depan. Dan kalau kita lihat seperti di Jerman dan di Jepang, justru yang paling kekuatannya ekonominya adalah UMKM, dan UMKM mereka itu sangat very professional, dan mereka yang mereka lakukan salah satunya, dan ini yang dilakukan pemerintah sebelum COVID, yaitu investasi untuk vocational training. Vocational training, karena vocationalnya adalah menyangkut skill dan bisa langsung dijual. Skill itu bukan maksud dijual, tapi skill itu bermanfaat untuk menciptakan produk-produk. Tapi kan kadang ada pola pikir atau perilaku yang masih mungkin belum mau untuk diajak ke arah sana gitu, Pak. Itu gimana, Pak? Kan justru COVID ini mengubah secara mendorong masyarakat untuk mengubah perilaku, bahwa ada 1, 2 yang belum, nanti saya kira sih akan ikut dengan gelindingan bola yang ada saat ini. Karena kan selalu ada perubahan dari tahun ke tahun, dan mungkin bagi teman-teman mengenai ini krisis ini besar, kalau kita bandingkan krisis pada tahun 98 sampai sekarang adalah saat ini Indonesia jauh lebih baik. Pertama, peranata hukumnya sudah ada. Kemudian juga kelembagaan seperti sudah ada BPJS, lembaga-lembaga kesehatan, terus juga BNPB dan macam-macam. Dan justru kalau kita lihat, justru saat ini kita kalau boleh bilang, kebetulan tahun 98 saya bisa lihat sendiri gimana dampaknya. Ada perbedaan substansial, yaitu apa tuh, Pak? Pemerintahnya lebih siap, dananya ada, pemerintahnya siap, peranatanya ada, dan kecepatan kita merespon lebih terstruktur. Jadi jangan berkecil hati. Kita kalau melihat sesuatu mungkin harus melihatnya dalam konteks yang lebih besar. Kalau kita melihat konteks yang lebih besar, melihat bahwa sebetulnya kita jauh lebih bagus dari pada tahun 98. Jadi seperti logistik, dari sisi logistik. Ini contoh yang kecil adalah apa yang dilakukan oleh teman-teman Kementerian Pertanian. Mereka melalui bekerjasama dengan salah satu ride hailing untuk masyarakat bisa belanja kebutuhan sehari-hari, bahan pokok lewat mitra tani. Dan itu harganya sangat kompetitif. Sekaligus itu memotong rantai distribusi ya, sehingga mengurangi sehingga harganya juga lebih murah sampai di konsumen. Dan juga disubsidi oleh Kementerian Pertanian dari sisi ongkirnya. Nah, ini kalau kita lihat tahun 98 nggak ada. Nah, ini yang mungkin harus dilihat perbedaannya, bahwa memang ada kurang-kurangnya, tapi kadang kita jangan terlalu lihat banyak kurangnya, tapi coba lihat sisi positifnya lebih utuh, dan seperti bantuan tunai ke masyarakat, bantuan bansos, dan jumlahnya cukup besar apalagi kalau dibandingin tahun 98. Kita bahas lagi nanti. Saudara tetaplah bersama kami. Dialog Indonesia Bicara akan kembali usai jeda berikut ini. Wabah COVID-19 berdampak bagi sektor investasi. Penurunan nilai investasi terlihat dari hubungan perdagangan yang melibatkan negara-negara epicentrum COVID-19. Jelang new normal, bagaimana langkah strategis pemerintah di bidang investasi? Ikuti pembahasannya dalam Indonesia Bicara bersama Septian Haryoseto, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Maritim dan Investasi. Dipandu Herdina Suherdi. Jumat 12 Juni 2020, pukul 19 waktu Indonesia Barat.
Ya, terima kasih Anda kembali bersama kami dalam Dialog Indonesia Bicara, dan kita memasuki segmen terakhir terkait dengan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Saya berbincang bersama dengan Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Maritim dan Investasi, Bapak Odo Manuhutu. Pak Deputi, tadi sudah banyak yang kita perbincangkan, tapi kemudian di segmen terakhir ini saya ingin kembali menegaskan sebetulnya seperti apa target pemerintah atau apa target pemerintah dari program Gerakan Bangga Buatan Indonesia ini? Seperti tadi awal kan, menaikkan jumlah yang masuk ke dalam platform e-commerce atau platform pemerintah dari 8 juta menjadi 10 juta, 2 juta. Kedua adalah menjaga ekosistem UMKM. Dan ketiga, penting adalah kita mendorong anak-anak muda kita untuk berinovasi sehingga produk-produk ini bukan hanya dinikmati oleh pasar domestik, juga pasar regional atau pasar internasional. Saya kira kalau kita lihat sebetulnya produk-produk kita kualitasnya bagus, bagus-bagus, hanya kadang kurang akses ke pasarnya. Namun pada masa ini memang lebih pada untuk menjaga pasar domestik, dan teman-teman masyarakat please mohon untuk menghargai produk dalam negeri, membeli produk dalam negeri. Ketika kita membeli produk dalam negeri, kita memberi nafkah kepada banyak masyarakat yang bergantung pada jualan. Bahwa nanti ada kadang lebih mahal sedikit, tapi mahal yang Rp500, Rp1.000, Rp2.000, manfaatnya akan banyak bagi tenaga kerja yang bekerja di sektor UMKM. Jadi mungkin lihatnya akan ada rantai domino gitu ya Pak ya. Jadi lihatnya adalah kita membantu sesama anak bangsa, saling membantu. Mahal sedikit 1.000, 2.000, 10.000, tapi manfaatnya adalah bagi anak-anak muda kita, orang tua yang bekerja di sektor UMKM. Dan membeli produk ini, membeli produk-produk yang dijual oleh teman-teman UMKM yang katakan yang dibuat di Papua, di NTT, di Sulawesi, nilainya bukan hanya nilai 2.000, 5.000, tapi memberi mereka kebanggaan bahwa produk mereka dibeli dan ada pasar, dan rasa kebanggaan bahwa produk mereka dibeli oleh sesama anak bangsa justru itu akan memacu mereka untuk berinovasi, untuk menciptakan produk-produk baru. Dan langkah strategis ke depan yang menjadi fokus utama saat ini untuk mempercepat agar program ini semakin dirasakan dampak dan manfaatnya apa Pak? Pertama adalah dukungan dari sisi anggaran, seperti yang tadi sampaikan, yang telah ada program pemulihan ekonomi nasional, itu adalah dasarnya. Kedua adalah pelatihan-pelatihan, dan ketiga adalah membuka pasar. Dan justru dengan masuk ke platform e-commerce atau platform pemerintah yang ada anggaran 400 triliun ini pasarnya pasarnya untuk dimanfaatkan. Dan kita bersama-sama dengan teman-teman LKPP dan kementerian bagaimana belanja pemerintah pada saat masa pandemi ini bisa ditingkatkan untuk teman-teman UMKM. Jadi bagi teman-teman UMKM ini pasarnya bukan saja konsumen perorangan, tapi di sini ada belanja pemerintah di situ. Nilainya besar. Hanya memang kita paham ada durasinya pembayaran agak lama, 1 bulan 2 bulan. Nah ini karena kita kerjasama dengan teman-teman dari Himbara supaya ikut terlibat membantu. Sebagai gambaran Pak, kira-kira produk apa yang bisa masuk untuk target belanja pemerintah itu? Ada 12 yang UMKM, salah satunya makanan, produk elektronik, kemudian handicraft. Jadi kalau handicraft kan kalau kita membuat seminar-seminar ada seminar kit seperti itu bisa, dan nilainya kecil-kecil tapi kalau ditotalin besar. Baik. Besar. Program ini ke depannya, apakah mungkin juga pasar ini akan semakin terbuka, tidak saja menyasar pasar dalam negeri, tapi apakah juga mungkin bisa menyasar pasar luar negeri, Pak? Pastinya dengan nanti UMKM ini merasa nyaman dengan produknya dan semakin besar produksinya. Nah, ini teman-teman teman-teman dari Kementerian Perindustrian dan Perdagangan sedang menyiapkan skema-skema bagaimana membantu mereka untuk juga bisa go internasional. Seberapa besar Pak potensinya atau peluangnya gitu? Peluangnya pasti besar Bu. Karena seperti ini contoh kopi kita yang kopi artisanal yang dibuat yang dibuat di daerah-daerah. Nah, kopi-kopi artisanal ini kalau mau dibanding dengan chain coffee yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan jauh lebih enak.
Yang sudah punya branded itu sudah ya, punya itu brandnya. sebetulnya punya. Karena kan mereka juga chain coffee chain itu kan ngambil kopinya dari Indonesia. Iya, Yang membedakan adalah mereka cara roastingnya, tekniknya, kemudian packagingnya dan Dan promotionnya. melalui program ini juga mungkin itu dilatih ya Pak ya, bagaimana untuk memperbaiki rasa dan kualitas itu ya. Jadi kalau orang bilang, oh chain ini enak, harus coba dulu artisanal coffee yang dibuat teman-teman di daerah seperti ada satu tempat, kebetulan saya suka nih, namanya Kopi Piltik. Mereka tuh beli kopinya langsung dari Di daerah mana itu Pak? Di daerah Toba. Toba. Itu rasanya beda. Jadi kalau mulai taste-nya lebih enak kan yang dibuat oleh artisanal coffee maker kita yang di Indonesia. Jadi sebetulnya potensi kita luar biasa ya Pak Potensi ya. itu baru satu ya, baru satu itu berkopi, baru kopi, belum yang belum lain, yang gitu. lainnya, betul. Baik, terakhir Pak, ini harapannya begitu atau mungkin terkait dengan program Bangga Buatan Indonesia ini. Harapan pribadi nggak ada, yang ada harapan bersama. Yang ada adalah arahan dari Pak Presiden dan Pak Menko, yaitu kita menjaga ekosistem UMKM, kita bantu UMKM untuk tumbuh kembang, dan ketiga mereka tetap berinovasi. Baik, Pak Odo Manuhutu, Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Maritim dan Investasi. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk berbincang bersama kami. Semoga tentu gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia ini mampu membuat Indonesia lebih cepat bangkit, terutama melalui UMKM-nya. Ya. Sekali lagi terima kasih. Dan saudara, demikian perbincangan kami dalam Dialog Indonesia Bicara kali ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Kami pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.